Haleluya. Selamat pagi buat seluruh sidang jemaat GPD TBRS Bogor yang ada di rumah dan yang menyaksikan akan renungan pagi yang indah ini. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Allah sebelum kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang telah terjadi padaku. Hidupku semuanya karena kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Oh, ku mau ceritakan kasih-Mu. Kau berjanji takkan pernah meninggalkanku untuk selamanya. Kemanapun aku pergi, langkahkan kaki, Kau selalu ada. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri bersaksi bagi-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Allah. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah ini yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami, dan kami akan melandasi kehidupan kami di dalam kami melakukan aktivitas. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami, Tuhan beri firman di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu dapat menjadi pegangan di dalam kami melangkah untuk dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami boleh berhasil di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan mengawali firman Allah kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat firman Allah di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Dan mari kita baca. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, bunyinya demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari yang indah ini sebagai renungan kita dengan tema kasih itu memberi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kasih, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hidup sebagaimana kita ada saat ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan bahkan firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, dengan kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka kita dapat memperoleh kehidupan. Dan kehidupan yang ada di dalam diri kita sekarang ini, itu adalah bagian dari kasih Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti judul pada pagi hari yang indah ini, kasih itu memberi. Tetapi, saudara-saudara, memberi itu bukan kasih. Saya katakan memberi itu bukan kasih. Karena memberi itu adalah wujud dari kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu oleh karena kasih karunia, kita boleh merasakan bagaimana kasih Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih Allah itu boleh diwujudkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan sampai sekarang ini. Itu semua karena kasih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tentunya wujud kasih itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Nah, sesuai dengan tema kita pada saat ini, kasih itu memberi. Nah, saudara-saudara, memberi yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam soal memberi tentu tidak semuanya dikaitkan dengan wujud apa yang harus kita berikan. Seperti kalau orang datang di dalam kehidupan kita, dia datang meminta bantuan kepada kita, dia minta uang, kita beri uang. Ya, puji Tuhan kalau itu ada dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi wujud kasih di dalam kita memberi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak macam yang dapat kita lakukan. Dengan kita memperhatikan dia, dengan kita mengajak dia berkomunikasi, dengan kita menyatakan doa di dalam kehidupannya. Itu juga bagian dari wujud kasih yang kita berikan di dalam kehidupan kita yang sudah menerima kasih karunia. Nah, sebagai orang yang percaya, kata firman Allah di dalam kehidupan kita, bagian dari yang harus kita lakukan
dalam kita memberi itu, saudara-saudara, apa kata firman Allah? Firman Allah katakan yang kita sudah baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 ini, yang diinginkan oleh Tuhan untuk dapat kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima kasih itu, wujudnya adalah memberi. Dan bagaimana kita dapat memberi yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, firman Allah katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Yang pertama, kerelaan hati di dalam kehidupan kita. Di dalam kita memberi ada kerelaan. Dengan kata lain, ada kesungguhan di dalam kita melakukan, karena kita melakukan itu semuanya karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita dengan penuh kerelaan. Kemudian kata firman Allah, melakukannya dengan tidak hatinya yang sedih, atau dengan ketidakpaksaan. Saudara-saudara, orang yang memberi dengan kerelaan, dengan sendirinya dia melakukan dengan penuh sukacita. Dan apa kata firman Allah? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam kita menjalani dan mewujudkan kasih itu dengan memberi, lakukanlah dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh kesungguhan hati, dan dengan penuh sukacita. Maka apa yang sudah engkau lakukan, Dia yang sudah menyatakan kasih setianya, dan itu akan menjadi bagian di dalam langkah-langkah kehidupan kita yang sudah menerima kasih karunia. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar pada pagi hari yang indah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk dapat kita wujudkan sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah mewujudkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu, dan sehingga kami boleh memperoleh kehidupan. Dan wujud dari kasih karunia yang sudah kami terima daripada-Mu di dalam kami menjalani hidup ini, kami akan melakukan kasih itu dengan memberi. Memberi dengan sukacita, memberi dengan keterpaksaan, memberi dengan kerelaan di dalam kehidupan kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah akan kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, amat terlebih kami Gereja GPDI Tiberias Bogor. Diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, bahkan keberhasilan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur dan kami akan melangkah di hari yang indah ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah